Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman ya, alhamdulillah kita masih dapat berjumpa kembali ya. Tepat di usia jagung hari ini 66 hari pasca tanam ya. Alhamdulillah ya, walaupun ada kendala sedikit ya kemarin di usia 50-an hari ya, terjadi hujan deras ya disertai angin kencang ya. Ada beberapa ya, kalau saya kalkulasi ya, insya Allah kurang dari 10% ya yang tumbang, terus kemudian nggak bisa berdiri lagi. Yang dia masih hanya sekedar roboh ya, itu masih monggo. Yang sekedar roboh ya teman-teman, itu masih bisa kembali lagi normal ya jejak. Cuman yang dia sudah terlanjur jatuh ya ke bawah itu sulit karena sudah berusia 50-an hari pasca tanam ya. Kecuali kalau masih di usia 30-an hari ya, itu ketika dia jatuh yang penting nggak patah itu masih bisa berdiri. Cuman kalau sudah di usia 50-an hari itu berat ya, berat. Baik teman-teman, perlu diketahui ya bahwa untuk menjadi seperti ini ya, ini hanya kami lakukan 2 kali pemupukan ya teman-teman. Pemupukan pertama habis 2 kintal, pemupukan habis 3,5 kintal ya. Artinya apa? Ini dengan pola tanam seperti ini, 2 biji per lubang ya, terus jarak sekitar 30 cm ya. Untuk kedepannya, untuk bukanya sekitar 60 sampai 65 cm itu pupuk lebih irit ya. Pupuk 2 kali, sama-sama 2 kali dengan bibit yang pola tanam yang biasanya itu, yang dengan pola tanam seperti ini itu lebih irit ya. Terhitung biasanya habis sekitar 8,5 kintal ya. Hari ini dengan pola seperti ini itu hanya 5,5 kintal ya. Dengan perkembangan jagung yang hari ini tidak kalah dengan yang biasanya. Bahkan hari ini ketika kemarin tidak terkena angin, ini paling maksimal ya, paling maksimal pertumbuhan jagungnya dibanding yang lain. Karena apa? Untuk di musim tanam kedua ini hujannya luar biasa normal ya teman-teman. Terhitung mulai dari usia tanam ya sampai dengan usia 55 harian ya teman-teman, sampai 60 harian ya. Itu hujan tidak berhenti ya. Berhenti paling hanya 2 hari ya, terus kemudian 3 hari, terus kemudian hujan lagi sekitar 4 hari ya. Sampai kami takut ya, alhamdulillah kalau kelembapan dan yang menyebabkan busuk batang hari ini ketika saya berkeliling belum berdampak ya, dan insya Allah tidak akan berdampak ya, mudah-mudahan. Untuk kedua varietas ini tidak ada beda yang signifikan ya teman-teman. Yang pertama hanya ada di besar tongkol ya, NK Perkasa lebih dominan ya. Terus kemudian di pinggir-pinggir seperti ini, yang NK Perkasa itu banyak yang punya potensi 2 tongkol ya. Dengan tongkol inti sama besar dengan tongkol BC 18. Tapi kita tidak tahu nanti endingnya ya teman-teman, endingnya bagaimana. Yang jelas hari ini di perkembangan ya NK Perkasa itu ada kenaikan dikit ya, lebih unggul dikit ya, terutama di besarnya batang, terus kemudian besarnya tongkol sama, terus kemudian punya potensi tongkol 2 untuk di yang pinggir ya. Ketika ini dibuat jajar legowo murni ya, misalkan 80 kali 20 misalkan 80 30 20 ya, atau 80 40 20, ini saya kira banyak ya yang potensi tongkol 2. Tapi hari ini karena memang saya rapat betul ya, tanamannya tidak beraturan ya, karena tadinya pola tanam jajar legowo 3 baris, terus kemudian kami matikan 1 menjadi 2 baris, maka hari ini jaraknya tidak seberapa teratur ya. Baik ya, cukup sekian ya teman-teman review video kita hari ini. Sekali lagi pola tanam seperti ini, 1 lubang 2 baris dengan jarak yang agak arang ya, 25 sampai 30 ya. Terus bukanya seperti biasa, yang suka 70 70, yang suka 60 60, yang suka 65 65 ya. Itu tidak berpengaruh ya signifikan ya. Artinya standar 70. Kalau mau 65
itu masih berani ya, bahkan saya 60 saja berani untuk tanaman itu. Yang jelas pengairannya itu bagus ya. Nah, dengan pola tanam seperti ini itu sepertinya lebih menjanjikan ya, walaupun kita tidak tahu nanti endingnya bagaimana. Baik, sembari kita masuk sebentar ya teman-teman, kalau kita sampai pol ke ujung kayaknya tidak mungkin ya, terlalu rapat terus ini di sore hari. Cukup sekian, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ikuti channel kami, channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik, kalau dilihat dari samping ya teman-teman, pemandangannya alhamdulillah cukup baik, cukup bagus ya. Kecuali yang di bawah pohon bambu ya. Bibit apapun, tanaman siapapun kalau di bawah pohon bambu dia tidak akan maksimal. Tapi ketika yang tidak di bawah pohon bambu ya, itu rata-rata sudah satu lengan anak-anak ya, atau satu gagang golok lah ya ini besarnya di usia 66 hari pasca tanam ya. Nah ini pol sampai sana dan alhamdulillah ini rata ya teman-teman, rata untuk yang di pinggir ya. Terus kita bisa masuk dulu ya teman-teman. Nah ini yang agak lebar tempatnya. Nah ini teman-teman per lubang isi 2, alhamdulillah dua-duanya potensi besar ya teman-teman. Nah ini isi 1, potensi 1 tongkol ya. Terus kemudian ini isi 2 ya, 1 2 sama-sama potensi besar ya. Terus kemudian ini besar dan tanggung potensinya untuk 1 lubang yang isi 2. Nah ini karena hujannya normal ya teman-teman, terus kemudian nutrisi tercukupi khususnya di kotoran hewan ya teman-teman. Di musim pertama saya menggunakan kotoran hewan sapi dimix dengan kotoran hewan ayam. Di musim kedua ini di tanaman ini khusus kotoran hewan ayam ya teman-teman. Ini habis sekitar 45 kantong ya. Saya pesen 50 nggak habis, masih sisa sekitar 5 itu ya. Merang ya teman-teman, merang. Nah ini yang sudah mosak masih seperti ini kita anggap sudah tidak berfungsi ya teman-teman. Ini nanti dibabat saja di untuk makan ternak ya. Tapi secara keseluruhan ketika kita ke sana ya itu alhamdulillah nggak ada kendala ya teman-teman, sampai dengan ujung sana. Nah itu tidak, alhamdulillah tidak untuk lewat angin. Dan alhamdulillah ini rata ya teman-teman, rata. Alhamdulillah tidak banyak bergelombang seperti tanaman yang kekurangan air, karena memang airnya cukup bagus, cukup tercukupi ya, makanya ini alhamdulillah tidak bergelombang ya. Tinggi-tinggi betul ya teman-teman, ini sekitar 3 meteran. Ini enggak hanya di tempat yang subur saja ya teman-teman, semuanya. Ini padahal yang kita lewati hari ini ya, ini bukan tempat yang subur ini. Ini tempat yang standar. Di kerapatan seperti ini alhamdulillah ya, tongkolnya masih keluar dan berpotensi sedang sampai dengan besar. Nih kerapatannya kalau mau dilihat dari bawah ya teman-teman tuh. Dua ya. Nah, ini yang patah ya, itu patah, ini sudah enggak selamat itu. Sudah kita biarkan. Nah, ini 2 ya. Kemudian ini 2 ya. Potensi tongkolnya alhamdulillah ya. Besar yang pertama, yang atasnya kecil karena patah ini ya teman-teman. Ini patah tapi masih kita biarkan saja, siapa tahu ada keajaiban terjadi serbuk silang ya, penyerbukan silang ya. Ini ya, terus kemudian satunya sedang
dan seterusnya dan seterusnya. Coba kita agak masuk ke dalam lagi ya teman-teman. Nah ini besar ya, terus satunya sedang, itu besar. Nah, perpaduan antara kimia dan organik ya teman-teman menghasilkan yang seperti ini. Makanya apa? Organik harus kita berikan, terus kimia jangan sampai kekurangan ya. Jadi kimia juga agak kenyang ya. Terus kemudian untuk organiknya juga kalau bisa kenyang ya, supaya terjadi keseimbangan antara pembenahan tanah ya, terus kemudian dengan tanah yang rusak ya. Artinya ketika rusak dapat kita kembalikan ya. Nah ini alhamdulillah untuk busuk batang hari ini saya belum nemu ya teman-teman, dan busuk tongkol karena memang kami spray EM4 ya. EM4 itu memang bagus sekali ya teman-teman untuk pencegahan ya busuk batang ya, karena memang dengan EM4 tanah menjadi sehat sehingga menyebabkan tanaman menjadi sehat ya, dan tidak gampang terserang penyakit ya. Nah itu adalah teorinya. Baik, cukup sekian ya teman-teman review video kita hari ini. Tetap semangat, tetap kreatif, tetap inovatif. Petani Indonesia, petani hebat, Anda semua luar biasa.